Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari dengan NIM 08011282429032. Pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, di sini soalnya itu buatlah program untuk melakukan proses berikut bila diinputkan N menggunakan rekursif. Contoh, 1 pangkat N plus 2 pangkat N min 1 plus 3 pangkat N min 2 plus titik-titik plus N min 1 pangkat 2 plus N pangkat 1. Nah, itu untuk soalnya. Selanjutnya kita bahas uh, penjelasannya. Nah, di sini yang pertama itu ada deskripsi program. Nah, untuk deskripsi programnya itu, yang pertama mulai, lalu program ini bertujuan untuk menghitung jumlah dari deret perpangkatan dengan pola 1 pangkat N plus 2 pangkat N min 1 plus 3 pangkat N min 2 plus titik-titik sampai N pangkat 1. Nah, di sini fungsi pangkat itu ada variabel A dan B yang bertipe data integer. Digunakan untuk menghitung nilai A pangkat B menggunakan rekursif. Jika pangkatnya 0, maka hasilnya 1, karena A pangkat 0 sama dengan 1. Jika tidak, maka mengalihkan A dengan hasil pangkat A, B, min 1 secara rekursif. Kemudian, fungsi jumlah variabel I dan N bertipe data integer digunakan untuk menghitung jumlah dari deret perpangkatan tersebut. Jika nilai 1 sudah lebih besar dari N, maka perhitungan selesai dan dikembalikan 0. Jika tidak, maka dihitung I pangkat N min 1 min I plus 1 dan dijumlahkan dengan hasil jumlah I plus 1 N secara rekursif. Lalu pada fungsi main, pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka sebagai batas atas dari deret. Lalu program kemudian memanggil fungsi jumlah 1N untuk menghitung total dan menyimpan di variabel hasil. Lalu hasil akhir dari penjumlahan deret ditampilkan ke layar dan yang terakhir selesai. Nah, itu untuk deskripsi program. Selanjutnya kita ke pseudocode. Nah, di sini untuk pseudocode-nya itu yang pertama ada variabel N dan hasil bertipe data integer. Kemudian kita mulai. Ini untuk function pangkat A pangkat B, di mana di sini kita cek jika B sama dengan 0 maka return 1. Jika tidak, maka return A pangkat A B min 1. Lalu kita tutup dengan elif. Kemudian kita masuk lagi ke function jumlah, di mana jika I besar dari N, maka return 0. Jika tidak, maka return pangkat I N min I plus 1 plus jumlah I plus 1 N. Lalu tutup dengan elif. Kemudian kita masuk ke fungsi main, di mana kita masuk, lalu kita tampilkan pesan, masukkan angka, kemudian kita simpan ke variabel N. Lalu di sini hasil diisi dengan jumlah 1N. Lalu tampilkan pesan hasil dan kita tutup dengan ending atau selesai. Itu untuk pesan code-nya. Nah, di sini untuk flowchart-nya itu ada 3 flowchart. Nah, di mana yang pertama itu saya jelaskan dulu flowchart fungsi pangkat. Nah, di sini itu yang pertama star, lalu kita cek jika B sama dengan 0, jika ia bernilai true, maka ia akan mencetak output return 1 dan langsung ke ending. Jika tidak, maka ia akan mencetak output return A di kali pangkat A B min 1. Itu untuk flowchart fungsi pangkat. Kemudian ada flowchart fungsi jumlah, di mana di sini ada star, lalu kita cek jika I besar dari N, jika ia bernilai true, maka ia akan mencetak output return 0, lalu ke ending. Setelah itu, jika ia bernilai false atau salah, maka return pangkat I N min I plus 1 plus jumlah I plus 1 N lalu ending. Nah, itu untuk fungsi jumlah. Selanjutnya kita ke fungsi main. Nah, di sini untuk fungsi mainnya itu yang pertama star, lalu kita inputkan variabel N. Kemudian kita
inisialisasikan hasil sama dengan jumlah 1n. Kemudian kita cetak output hasil n lain dan kita tutup dengan ending. Nah, itu untuk flowchart fungsi main. Nah, selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat codingannya, jadi di sini tinggal saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan fungsi input stream, yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Kemudian saya menggunakan fungsi using nested std, yang dimana ini digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya ada pangkat, itu ada variabel A dan B bertipe data integer. Kemudian kita cek. Jika B sama dengan 0, maka return 1. Jika tidak, maka return A pangkat A B min 1. Lalu di sini ada eh, jumlah, itu ada variabel I dan N bertipe data integer. Di sini kita cek. Jika I besar dari N, maka return 0. Jika tidak, maka return pangkat I. N min I plus 1 plus jumlah I plus 1N. Nah, di sini kita masuk ke fungsi utama, itu fungsi main. Yang dimana di sini fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi in main yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini di dalam fungsi in main itu ada variabel n bertipe data integer. Kemudian kita tampilkan ke layar, masukkan angka dan kita simpan ke variabel n. Kemudian di sini ada hasil sama dengan jumlah 1n, itu bertipe data integer. Kemudian kita tampilkan ke layar itu hasil n line. Lalu kita tutup dengan tanda kurung kurawal yang menyatakan bahwa program atau codingan telah selesai. Nah, itu untuk codingannya. Langsung saja kita run untuk hasil program ini. Di sini saya running. Nah, di sini saya eh, masukkan angka, di mana saya memasukkan angka 5. Setelah itu saya enter. Nah, di sini untuk eh, angka 5 itu hasilnya itu 65. Nah, itu saja penjelasan lampiran soal mengenai program diinputkan and menggunakan rekursif dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.